Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Barat Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer kembali hadir di program Miracle. Kali ini kami memang sudah recording di kompleks Majelis Daerah YPP Batu dan STE Tanjung Enim. Kami kehadiran seorang narasumber alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, Bapak Bimo Aryo Tejo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Pendeta Marlon. Ya, selamat pagi Pak Bimo. Sudah hadir ya tayangan pada malam hari dan ini kita record di pagi hari ya, suasana yang sangat cerah di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik, Bapak Pendeta. Gimana datang kembali ke kampus? Wah, sungguh luar biasa. Saya sangat menyukai tempat ini. Sri dan ya tuh biasa. Kencang sekali. Puji Tuhan, wow. Kayak 4G ya. Iya. Betul. Oke, baik. Seorang Bimo tentu sudah di beberapa tempat, ada juga di channel televisi, sudah pernah menyaksikan bagaimana seorang Bimo. Bolehkah di channel ini siapa Bimo di masa lalu? Boleh, dengan senang hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan channel ini. Sebelumnya saya terima kasih untuk Pak Pendeta Marlon untuk kesempatan yang diberikan untuk saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya memang alumni dari STTE dan Pak Pendeta Marlon merupakan mentor saya, dosen saya, tapi saya tidak pernah mengatakan mantan karena sampai sekarang beliau adalah mentor saya dalam berbagai hal, terutama keteladanan dan juga sikap. Saya bersyukur saya akhirnya bisa dibentuk di STTE, sekarang saya melayani di GKMI. Karena sebelumnya saya pada dasarnya tadinya saya merasa tidak layak, Pak. Tidak layak, tidak pantas. Karena saya adalah mantan pecandu narkoba. Saya pernah di penjara dan juga pernah juga sempat gila, Pak. Gila, paranoid karena narkoba. Ya berbagai problema lah saya alami, Tuhan izinkan sehingga akhirnya membuat saya yang tadinya seperti anak yang hilang, terjerumus dalam kenikmatan fana dunia yang sementara. Akhirnya Tuhan bawa pulang dan Tuhan jadikan hambanya yang luar biasa. Kalau cancer itu katanya ada stadiumnya. Betul. 1, 2, 3, 4 begitu ya. Betul. Sampai ya 4 terminal. Ini kalau dalam dunia pernarkobaan itu kira-kira Bapak mendeskripsikan itu stadium Bapak itu stadium berapa lah kira-kira? Kalau pemakaiannya, Pak, mungkin masih stadium 1, pemakaiannya. Pemakaiannya. Tetapi pengedarannya, Pak, penjualannya, aduh. sepertinya stadium 4. Wow. So, artinya berarti Bapak sudah terikat, berkenalan, sudah ada link dengan mafia? Betul, Pak, sudah masuk dalam sindikat. Wow. Saya tepatnya saat itu seperti kurir lah, transporter, pengantar barang dari suatu tempat ke tempat, salah satunya di Jakarta yang cukup terkenal sampai sekarang. Wow. Ya ini memang meskipun kita sudah melewati itu, meskipun Bapak, tapi memang kita kan sangat prihatin dengan masa lalu itu. Betul. Tapi kalau dikatakan kadar atau besarannya barang yang Bapak distribusikan gitu, itu besar atau lumayan besar, Pak. Lumayan ya? Besar, bisa pernah sampai 1 ton pernah. Wow. Saya bawa, tetapi saya hanya kurir, bukan pemilik barangnya. Bosnya ada lagi, Mas. Saya tidak tahu itu ada. Kira-kira berapa tingkatan di atasmu itu? Oh, ada jauh, Pak. Masih jauh. Tetapi ketika saya masuk dalam penjara di Cipinang, saya ketemu langsung. Wow. Tidak usah disebut namanya ya. Ya, betul. Sudah dihukum mati oleh pemerintah. Sudah dihukum mati pemerintah. Iya. Oke. Ini memang sebuah keprihatinan. Iya. Kalau mau sedikit melihat ke belakang, kira-kira apa sih yang menyebabkan Bapak waktu itu masuk
masuk penjara. masuk dalam dunia itu. Saya tidak mau katakan terjerumus lah ya. Kita selalu terjebak dengan kata terjerumus, itu ketidaksengajaan atau bagaimana Bapak mendeskripsikannya? Sebetulnya benar kata Bapak Pendeta Marlon, bukan terjerumus karena saya sendiri yang membawa diri saya ke sana. Karena memang di kala itu ya hidup di Jakarta, kemewahan. Pada kala itu saya ada bisnis, ada usaha entertain dan studio musik. Sama saya dan abang saya juga sebetulnya sudah memiliki usaha kontraktor. Kita berjalan, tetapi ingin lebih dan lebih, Pak. Lebih. Karena memang tidak bisa dipungkirin, sebagai kurir saja pemasukan itu banyak sekali, Pak. Betul, menggiurkan. Betul. Jauh lebih banyak dari apa yang dicapai dari usaha-usaha itu kali ya. Sangat jauh, Pak. Mobil saya bisa ganti-ganti, Mercy terus. Wow. Nggak pernah enggak. Sampai di titik itu. Iya, betul, Pak. Betul. Wow, betapa banyaknya, betapa menggiurkannya. Betul. Dunia itu memang. Betul. Sangat menggiurkan, dan ya kala itu ya saya hanya berpikir uang begitu. Ditambah sudah terjalin satu relasi, satu perkumpulan sindikat yang memang susah untuk lepas. Sudah terikat. Sudah terikat, Pak. Nah, bocorkan sedikit ini. Kan ini kayak di film-film begitu ya. Kalau sudah masuk ke sindikat itu, bahwa keluar itu nyawa. Apa memang benar demikian? Memang benar demikian, Pak. Makanya saya ketika saya ditangkap, saya benar-benar tutup mulut, bungkang. Karena kalau saya buka di dalam penjara saya habis. Wow, pemirsa, seberat itu sebenarnya tekanan hidup dalam dunia itu. Betul. Sesungguhnya coba cerita, apakah memang kenikmatan Mercy itu sebanding dengan pergolakan jiwa pada waktu itu? Bukan dinilai dari sekarang ya, tapi coba pada waktu itu keadaannya gimana? Kala itu sih sebetulnya karena hal-hal yang duniawi yang dikedepankan, jadi kita merasa prestis gitu ya, Pak. Oke, benar-benar merasa hebat. Di awan-awan semuanya ya. Dan memang orang-orang di luar sana taunya saya bisnis benar. Oke. Jadi ketika saya berinteraksi dengan teman-teman sesama pengusaha yang lain yang bukan dalam tanda kutip menggunakan atau pengedar narkoba, mereka taunya saya, wah sukses ya, berhasil ya. Bahkan orang tua saya melihat, wah Bimo ini udah berhasil ya. Wow, betapa padahal itu semua hasil kamuflasenya ya. Betul Pak, betul. Wow. Tiba-tiba akhirnya bagaimanapun kata pepatah kuno, sepandai-pandai tupai melompat. Wow, begitu ya. Jatuh juga, ketangkap juga, karena kata orang narkoba itu hanya dua endingnya. Betul. Kalau tidak penjara ya mati. Betul. Tiba-tiba Anda distopkan oleh apa? Bagaimana? Maksudnya pas ketangkap Apa yang menghentikan langkah seorang kurir yang sudah mendapat banyak uang itu? Jadi sebenarnya saya pernah ketangkap 2 kali, Pak. Yang pertama itu setelah saya bawa barang ke dalam suatu peredaran itu, saya keluar itu saya diberhentikan polisi. Wow. Semua acungkan pistol gitu ya, acungkan pistol, ya saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya saat itu dibawa ke salah satu polsek. Iya. Wilayahnya masih polsek yang nangkap saya. Okay. Dan masih bisa bernegosiasi. Itu saat itu uang saya habis semua, saya berikan ke sana. Tapi saya lepas. Nah, tapi dari situ saya ternyata TO. Jadi target operasional. Oke. Mungkin juga disengaja sebenarnya waktu itu ya. Saya rasa begitu. Betul. Polisi sengaja melepas sedikit untuk mendapatkan target yang lebih besar. Hingga akhirnya berikutnya memang sebenarnya saya dikhianati oleh teman saya. Wow, itu karena di situ dia. Betul. Teman saya sudah tertangkap duluan. Oke. Oleh Polda Metro Jaya. Jadi skupnya naik besar nih, lebih besar. Satu unit narkoba Polda Metro Jaya menangkap teman saya dan meminta nama saya. Tunggu, berarti sebenarnya Anda itu sebenarnya targetnya Polda dong sebenarnya. Sudah naik. Sudah naik. Betul. Wow. Sudah naik Polda. Tunggu sebentar. Narkoba, seks, kejahatan, dan pengkhianatan. Betul Pak. Benar ada itu terjadi? Semua itu terjadi. Wow. Terutama saya TO-nya itu di daerah wilayah Jakarta Selatan yang cukup terkenal, di Kemang, Pak. Disitulah saya TO. Ya. Di dalam dunia pergaulan saya di sana. Memang
ada beberapa orang-orang anak muda Jakarta, orang tuanya selalu bilang jangan ke sana. Oh, ya. Jangan ke sana. Nanti jatuh Ya, dalam betul. Dunia pergaulan narkoba. pergaulan itu, iya ya. Jangan ke sana, sama jangan ke daerah kota kalau di Jakarta Barat kurang lebih seperti itu. Oke, iya. Ya kembali memang kepada diri pribadi setiap orang ya Pak. Betul. Kembali pada setiap orang. Tempat bisa memberikan pengaruh buruk, tapi kan tergantung orangnya. Ya. Tapi perlu diingat juga ya, Kemang Jakarta Barat gitu ya. Kemang Jakarta Selatan dan Barat ya kan. Jakarta Barat kota kurang gitu lebih ya. seperti itu. Tapi kan tetap pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan Pak ya. Akhirnya saya dalam pergaulan yang buruk tersebut, kebiasaan baik saya jadi hilang. Akhirnya saya di penjara. Oke, tadi ada kayak film-film, ada pengkhianatan begitu ya. Akhirnya ketangkap. Ini yang kedua. Yang kedua, tetapi ini masuk ke dalam buih. Oke. Tidak bisa negosiasi karena kala itu uang saya udah gak ada. Iya, betul. Lagi mau memulai kembali karena penangkapan pertama. Iya, oke. Orang tua, nah ini satu. Ibu saya kala itu sedang tidak di Jakarta. Mungkin saja kalau ibu saya datang, bisa saja ada lagi negosiasi demi negosiasi agar bagaimana anaknya tidak ditangkap. Kita nggak tahu cerita begini. Betul, kalau waktu Pak, itu. Betul. Kita pada akhirnya kita tuh belajar ada invisible hands kan gitu ya, ada tangan yang tak terlihat itu. Oke. Iya, Pak. Nah, bagaimana akhirnya Pak Bimo masuk ke dalam buih? Gimana keadaannya di sana? Sampai di dalam penjara itu saya awalnya di Polda dulu Pak selama 2 bulan. Lalu berkas menjadi P21, pelimpahan ke jaksa, pindah ke Rutan Cipinang. Wah, di sana saya tidak menjadi lebih baik. Wow. Di Polda saya bertemu dengan John Kay. Ya puji Tuhan, John Kay juga sudah taubat walaupun waktu itu ada kasus lagi, tetapi justru di dalam, terutama di Rutan Cipinang, saya malah semakin parah, Pak. Saya jadi mengerti bagaimana cara membuatnya, belajar dan lain sebagainya. Bertemu si pemilik barang. Ternyata di sana ada sindikat yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Entah bagaimana caranya, kemampuan kita berpikir tidak sampai di sana. Oke, itu urusan lain. Nah, tapi tidak lebih baik. Tidak lebih baik, tapi hati nurani saya menangis, Pak. Setiap malam saya di Rutan itu kan ada gereja. Setiap malam saya, karena saya punya relasi yang baik sama sipir-sipir, jadi saya dapat izin lah untuk berdoa malam-malam ke gereja. Itu sering kali saya berlutut menangis. Apalagi ketika saya mendengar tuntutan jaksa 12 tahun, Pak. Kalau kala itu dijalankan, mungkin saat ini saya masih ada di penjara. Tunggu dulu. Waktu itu, ya katakanlah sebagai seorang anak dari keluarga Kristen, mungkin ada sisa-sisa dari gambar ilahi yang masih tersisa dalam kehidupan seorang Bimo, yang membuat Bimo nangis dan malam-malam datang ke gereja yang ada di dalam penjara. Yang menariknya begini, Pak. Sebetulnya waktu saya SMA, saya mengikuti retret. Di situ pendeta menantang siapa yang mau menjadi hamba Tuhan. Waduh. Itu lagi balik lagi kita sebuah momentum dalam kehidupan orang yang tidak mungkin hilang ya. Betul. Wah, sudah pernah. Waktu saya SMA itu setelah saya tobat ya, saya renungkan saya SMA itu saya dipanggil oleh Tuhan, tetapi kala itu saya merasa itu hanya sentuhan psikologis. Bisa saja ya. Betul. Memang bisa saja terjadi itu. Jadi saya putuskan untuk nggak mungkin deh saya jadi pendeta. Udah saya akhirnya saya tinggalkan itu semua. Nah, sekala itu kelas 2 SMA, ternyata ketika saya mendenial atau menolak panggilan Tuhan, itu hidup saya malah semakin kacau dari SMA dalam dunia itu. Sampai akhirnya saya baru dengar ini bahwa sudah pernah retreat gitu ya. Sebetulnya itu. Oke. Jadi ketika saya di penjara, ya itu ada muncul itu. Wow. Muncul. Dan mujizat Tuhan ini Pak yang luar biasa. Begitu saya dengar tuntutan 12 tahun, saya berlutut itu. Saya yakin itu Tuhan membuat saya, karena dulu kan saya sombong sekali Pak. Merendahkan, saya benar-benar berlutut menangis dan saya berkata, Tuhan saya menyesal. Wow. Keluar
keluar dari deep di heart begitu, perkataan saya menyesal untuk seorang yang gagah, yang merasa hebat, kurir, mercy, wanita-wanita. Ya. Tiba-tiba berkata aku Saya menyesal. menyesal. Dan ini sangat luar biasa, mujizat terjadi. 2 hari kemudian ketika saya sidang secara tertutup, hakim memutuskan 2 tahun rehabilitasi. Wow. Padahal saya ditangkap dengan kasus pengedar. Harusnya. 112 Iya, 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 iya. Kalau pemakai untuk rehabilitasi adalah 112 subsidi 127. Oke. Ternyata inilah peran ibu saya yang mendoakan dengan doa puasa juga kakak saya keluarga. Wow. Berdoa dan ketika menghadap hakim yang kebetulan hakim ini halak kita lah kalau orang Batak bilang ya Pak, masih ada famili. Ternyata dari ibu menangis bilang Bimo ini korban dan lain sebagainya. Tapi saya yakin percaya ini semua kuasa Tuhan. Oke. Itu jalan-jalannya. Hakim memutuskan Memang kamu butuh rehab. betul. Saya akhirnya sudah 8 bulan di penjara, sisanya 1 tahun 2 bulan saya dilempar ke rehabilitasi. Memang kan ini juga masih dalam pergolakan Kementerian Hukum dan HAM, melihat oleh korban yang begitu banyak. Betul. Ini kan masih juga pembicaraan apakah harusnya memang para pemakai itu direhabilitasi atau ditangkap. Itu memang pembicaraan yang tak kunjung selesai ya. Karena seperti salah satu Bapak katakan bahwa di dalam juga kadang-kadang tidak menjadi lebih baik. Betul, begitu ya. betul, sangat betul. Iya. Karena udah terlalu penuh kan? Terlalu penuh, terlalu padat dan terlalu banyak penjahat. Iya. Banyak bad influence di dalam sana. Yang paling banyak ya urusan narkotika Paling semuanya. banyak, Pak, betul. Dan seharusnya para pemakai itu seharusnya, tapi situasi tidak semudah yang kita bicarakan ya. Betul. Nah, turning point, titik balik dari seorang Bimo, apakah di dalam penjara atau di luar? Jadi setelah saya sebenarnya ada 3 kali tahap penyesalan dan 1 komitmen. Oke. Setelah dari penjara saya masuk rehab itu nggak lama sempat baik, tapi nggak lama saya nakal lagi Pak. Wah, berubah lagi dan saya kabur dari rehabilitasi itu. Wow. Saya kabur. Itu apa yang mendorong kaburnya? Masih ada kenakalan yang belum beres. Masih pengen romantikanya Betul, dunia Pak, kurir. masih pengen. Betul. Wow. Sama ya, saya lebih tepatnya karena saya kan juga bapak saya Jawa gitu Pak. Bapak saya Jawa, adalah warisan-warisan hal-hal yang mistis juga di dalamnya. Di mana saya pengen tahu. Akhirnya setelah saya lari dari rehabilitasi saya ke Solo, saya pengen tahu. Dunia itu dengan ditambah dengan media narkoba, jadi sekitar kala itu saya pakai sabu-sabu itu 1 bulan nggak tidur Pak. Wow, 1 bulan nggak tidur. Saya malah meninggalkan Tuhan lagi, saya malah semakin intens mempelajari tentang hal-hal yang berbau tentang mistis. Saya meditasi dan lain sebagainya. Selesai itu saya kembali ke Jakarta. Saya ketemu lagi dengan teman-teman saya. Pemain lama. Karena mereka hubungi saya. Kebetulan ada uang saya nyangkut di mereka, tetapi bukannya uang yang dikasih, tapi barang yang untuk diedarkan. Waduh, jadi bukan cash money yang didapat, tetapi disuruh ini. Ya katakanlah itu sama dengan uang, tetapi sama dengan kematian juga kan gitu. Betul. Oh, jadi hanya dalam bentuk barang. Tetapi di sini saya juga dipengaruhi hal-hal yang gaib ya. Gaib. Sehingga ketika kala itu sebelum barang ini diedarkan, kami tester. Tester apa itu, kayak COVID ya? Ya, kami tes pil ekstasi itu. Jadi sebelum didistribusikan, tes dulu para pengedar dan itu semua. Kita tes sambil tripping bareng, kurang lebih sampai party narkoba bareng gitu. Saya tenggak itu pil ekstasi 1 butir, lalu saya stasional. Saya tinggalkan daerah Mangga Besar itu Pak. Inilah pengalaman spiritual yang menurut saya, secara medis saya paranoid karena narkoba. Tetapi secara spiritual saya kerasukan Pak.
Oke. Karena sudah bercampur-campur lah ya. Karena saya Bercampur-campur. tahu apa yang saya lakukan, Oke. tetapi saya tidak bisa menguasai Tidak diri bisa saya. menguasai jiwa dan tubuh. Betul. Oke. Nah, yang lucunya ketika saya tripping, karena kan sebelumnya saya meditasi dengan hal-hal yang gaib-gaib, karena dari memang warisan nenek moyang dari bapak saya ada keris, ada cincin dan lain sebagainya. Saya merasa itu ada setan-setan, saya nari sama setan-setan gitu dalam halusinasi saya. Halusinasi, oke, karena oke. narkoba. Lalu saya tinggalkan tempat itu, saya berlari-lari daerah Mangga Besar, Pak. Saya lepaskan busana saya satu-satu. Mohon maaf, saya tanpa busana berlari-lari. Wow. Mungkin kalau kala itu seperti zaman sekarang, Pak, zaman viral Iya. viral kan, saya sudah viral mungkin. Iya. Itu saya bersyukur sekali. Wow. Kalau saat itu udah zaman viral, mungkin saya sudah viral karena saya berlari-lari nggak pakai baju. Saya tahu apa yang saya lakukan, tapi saya tidak bisa menguasai Tidak diri saya. mampu. Di situ setelah saya pahami secara medis saya paranoid, Iya. secara spiritual ini saya kerasukan. Ya, diperdaya sudah ya, dirasuk. Betul. Sampai suatu ketika saya terjatuh, pingsan di pinggir jalan, ada orang yang menolong. Wow. Orang ini dia memberikan baju, memberikan pakaian. Kala itu hari Minggu, dia cuma bilang, kamu harusnya ke gereja. Itu yang saya ingat. Padahal dia juga nggak tahu kamu nggak. Apakah ada identitas? Betul sekali, Pak. Nggak pakai baju apa-apa. Enggak, mana tahu ada kadang-kadang tato salib, nggak ada. Nggak ada, Pak. Tato, mohon maaf, tato saya ini hancur-hancuran, Pak, Iya, bukan iya, tato. Nggak ada tato salib. Dia cuma bilang harusnya kamu ke gereja. Lalu akhirnya dia tolong. Dia tanya rumah saya di mana. Saya cuma bilang daerah Kebun Jeruk. Dia bisa sampai rumah. Bisa Sampai di rumah, keluarga lagi gereja. Rumah tutup, kosong. Dia masuk, dia buka pintu semua. TV, barang-barang mewah, nggak ada yang hilang punya orang tua saya. Saya diletakkan. Yang dia bawa hanya keris-keris bapak saya, keris saya. Semua itu hal yang berhubungan dengan mistis itu dia bawa. Wow, sampai sekarang Bapak tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu, Pak. Dia tentu menurut saya dia bukan pencuri. Bukan. Dan dia tidak pernah datang lagi ke rumah. Ya. Dia tidak pernah datang ke rumah. Dan yang dia bawa hanya Nggak itu pun tahu. saya yang berikan. Secara otomatis saya berikan. Ini Oke. buat Bapak. Semua Jadi tolong saya. berarti dia bukan pencuri, tapi Bapak kasih keris-keris itu. Iya, semua keris-keris itu lalu dia. Apa waktu itu dalam pikiran Pak Bimo menyerahkan itu sebagai hadiah untuk menolong atau tidak ada pikiran sama Dalam nurani saya, inilah yang membuat saya begitu. sekali? Wow, sudah tetap ada Betul. di nalur nurani yang dalam itu mengarahkan begitu. Dari sini saya selalu merenungkan apa yang terjadi. Lalu saya memiliki konsep di sinilah Tuhan memberikan pelayanan pelepasan pada diri saya secara pribadi. Wow, itu dilayani Tuhan langsung loh itu. Betul. Kamu menyerahkan Betul. kepada orang itu. yang tidak saya kenal. Orang itu tidak ada yang nobody knows siapa dia. Betul, Pak. Betul. Maybe Saya lupa mukanya. malaikat. Cuma dia benar-benar membuat kenyamanan dalam hati saya dan saya rela memberikan itu semua. Setelah itu selama 1 bulan saya masih agak error, Pak ya. Ya. Keluarga panik, keluarga takut, sempat saya mau dibawa ke rumah sakit atau lain sebagainya. Tapi nurani kembali lagi saya berdoa berkata, Tuhan saya menyesal. Cerita penyesalan yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua. Saya kadang-kadang suka ketindisan, saya suka paranoid, ketakutan ada suara-suara. Pasti itu tadi gabungan antara dunia mistis dan narkoba. paranoid. Paranoid, betul. Wow. Tetapi ini puji Tuhan. Hanya bertahan sekitar hampir 2 bulan, tiba-tiba saya mendapatkan damai sejahtera lagi. Oke. Saya pulih lagi, tapi nggak bertahan lama, Pak. Iya. Nggak bertahan lama, ditambah kawan saya yang dari sindikat itu hubungi lagi. Saya juga nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Iya, betul. Saya bingung mau apa, terjerumus lagi. Terjerumus lagi. Dan mulai mengedarkan lagi untuk dapat uang. Betapa tidak mudahnya keluar dari Ikatan itu. Memang dari sini saya paham, Pak. Sekali menggunakan narkoba, itu kita langsung terikat dengan kuasa gelap. Kuasa gelap, kuasa kejahatan. Kuasa macam-macam. Inilah kalau dalam Alkitab sugesti sihir. Oke. Sihir. Yang bisa melepaskan itu hanya kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kenapa orang-orang yang direhabilitasi itu udah 1 bulan, 2 bulan, bahkan setahun 2 tahun dia clean. Tetapi kalau dia tidak pernah membuild
spiritualnya Iya, dengan iya. baca Alkitab, berdoa setiap Balik hari, lagi. bisa relapse lagi, Pak. Iya. Dan kita tahu cerita itu banyak di dunia artis juga ya. Banyak. Balik lagi. Itu tidak mudah. Begitu. Nah, setelah saya kembali lagi, keluarga mulai takut dong, Oke. mulai bingung loh. Waduh, Bimo nih kemana lagi sih? Iya. Mulai nakal lagi, mulai trik-trik lagi, Betul, bilangnya betul. lagi ngelamar kerja lagi Iya. apa? Dan Ada sih duit. dan untuk orang-orang seperti itu, sorry to say, ya, it's okay, nggak licik dan pintar ya. Orang yang di dalam dunia itu Iya. jangan dikasih, kita jangan berempati sama mereka. Iya. Kita berempati sama mereka. Malah jadi jalan. Betul. Jadi kalau betul. menangani pengguna narkoba, ada juga lah caranya lah. Iya. Makanya jangan orang tua biasa yang menangani. Betul. Kalau orang pengguna yang menggunakan narkoba jangan. Karena orang tua merasa kasihan lagi dia. Dan bukan masalah itu, dia terjebak lagi lagi. semuanya. Mak, saya minta uang mau ada usaha ini Aduh. buat berhasil, padahal untuk menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Itu banyak. Oke. Kali lagi terjerumus lagi. Nah, yang terakhir lebih begini. berat, ringan, kecil atau gimana? Cukup berat, Pak. Sangat berat kalau menurut saya. Karena saya waktu itu terkena stroke, Pak. Stroke. Saya terkena stroke, ini mencong, dilarikan ke rumah sakit RSPAD. Oke. Di situ saya sakit sekali, Pak. Sakit sekali. Saya sudah rasanya mau mati. Namun flashback sedikit, saya mengingat sebelum saya kena stroke, saya dilayani oleh pendeta Petra, Wow. Petra Fangina. Iya. Jadi keluarga saya setelah melihat si Bimo, wah nggak bener nih, coba ngajak makan, Oke. ngajak makan ketemu, tetapi nggak bilang ada pendeta. Dan iya, Pak iya. Petra penampilannya anak muda banget. anak muda, saya Ya. tidak mengira ini pendeta. Iya, betul, Tetapi betul. ketika bertemu kami ditinggal berdua sharing, wah saya terbuka. Saya cerita semua sama Iya. pendeta Petra, minta didoakan. Memang kala itu pendeta Petra bilang ke orang tua saya, meyakinkan Bimo ini nggak mungkin lakukan lagi. Kalau dia sekali lagi melakukan, dia pasti mati. Oke. Padahal saya saat itu sedang dalam pengaruh narkoba juga. Iya, dan iya. sedang bawa barang untuk saya berikan ke orang. Waktu bicara dengan pendeta itu bawa Iya, barang betul, juga. Betul. Tetapi Injil sampai ke hati saya. Oke. Karena pendeta Petra bilang, kamu kalau mau diselamatkan, nggak cukup Kristen yang ikut orang tua dari kecil Kristen Iya, iya. semua. Kamu harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Secara pribadi. Nah itu Injil itu masuk dalam hati saya terus resapi, renungkan. Maka ketika saya sekarat, Pak, Iya. waktu di UGD, Iya. saya teringat perkataan itu dan saat itu juga Oke, jadi ini tadi karena flashback ya, dilayani dulu baru stroke. baru stroke Oke, dilayani. oke. Gak lama Pak setelah Iya. dilayani, karena saya masih nakal, Iya. saya masih pakai, saya masih jual, Oke. saya kena stroke. Karena Oke. memang sabu ini berkaitan dengan saraf, Pak. Betul, Saraf. pasti. Dia- Ditambah makan makanan yang yang tidak sehat ya. Betul. Itu jadi saya terkena stroke, tapi saya di situ saya ingat Injil yang disampaikan oleh pendeta Petra. Akhirnya dalam kesakitan saya, memang saya berkata sekali lagi, Tuhan saya menyesal. Ketiga. Yang ketiga, Wow. saya menyesal dan saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Itu yang ketiga. Setelah itu saya tertidur. Ini pengalaman spiritual yang kesekian kali sebenarnya. Kesekian kali, Pak. Ya, mulai SMA, penjara, keluar penjara, sempat gila di rumah sakit. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman Banyak, Pak, spiritual banyak. Bapak didatangi Betul. oleh Tuhan dengan caranya, dengan berbagai cara. Oke, setelah itu akhirnya setelah saya berkata saya menyesal, saya tertidur, saya bangun pagi-pagi, sehat segar, Pak. Saya dibawa ke MRI, dicek MRI semua, it's clean, semua sehat semua. Memang dampak sekarang jempol kaki saya masih suka goyang-goyang, Pak. Itu katanya dampak memang dampak biologis karena stroke ya. Tapi betul. puji Tuhan bukan mata saya yang gini-gini, Pak. Hanya kaki saya. Nggak ada yang lihat. Kalau mata saya gini-gini, kan repot ya. Aduh. Iya, nggak bisa mengganggu orang, nggak merugikan diri ya, Pak. Lantas, akhirnya tiba-tiba ada rencana dan memenuhi rencana, datanglah ke Tanjung Enim. Ceritanya gimana? Setelah itu, setelah dari rumah sakit, sebetulnya aduh saya masih nakal sekali, Pak. Karena memang saya tidak punya uang, saya nggak punya apa-apa, dan
sebenarnya tujuan saya ingin mengambil uang saya di teman saya yang nyangkut. Oke. Akhirnya saya kembali lagi. Tapi ini yang luar biasa, ini yang sangat sampai sekarang saya berkati dan sangat bersyukur sama Tuhan. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus, saya menerima Roh Kudus. Iya. Saya tetap saya kembali ke sana, tetapi teman saya, ayo kita pakai dulu lah, pesta narkoba dulu lah di salah satu diskotik yang sudah ditutup oleh mantan gubernur kita. Oke, ya sudah. Di situ, ya oke, saya gunakan lagi. Tetapi ketika saya gunakan, tidak ada efek apa-apa, Pak. Wow. Yang ada saya menyesal. Saya merasa ini bukan tempat saya. Wow. Akhirnya saya bilang ke teman saya mau pergi, saya mau pulang. Saya ingat di rumah bapak saya jauh lebih indah. Wow. Tapi ketika saya pergi, Ya. kembali lagi bukan uang yang dikasih, barang yang dikasih untuk disampaikan ke yang retail, toko, lalu saya dapat duit. Lalu saya bawa pulang itu barang sampai rumah, saya benar-benar merasa ini nggak benar. Sampai rumah saya masih bakar lagi itu sabu-sabu, tapi nggak ada efek apa-apa. Yang ada saya menyesal dan akhirnya saya hubungi teman saya, ambil nih barang. Iya. Dia datang, saya bilang saya bertobat, saya menyesal. Artinya begini Pak, di sini saya dapat setelah Roh Kudus ada di dalam hidup saya, itu barang tidak merasakan Dan berani proklamasi. Betul. Setelah saya berikan ke teman saya, kebetulan teman saya juga Kristen juga, KTP. Saya bilang saya bertobat, saya mau jadi pendeta. Saya sarankan kamu berhenti. Kamu berhenti. Oh, mulai kita perdebatan sedikit. Saya nggak mau lagi uang kamu. Silakan pergi. Saya mau meninggalkan. Saya nggak butuh uang kamu. Saya mau bertobat. Saya mau jadi pendeta. Dan saya mau kamu juga bertobat. Akhirnya ya dia cuma bilang sukses ya bro gitu. Akhirnya dia pergi. Setelah itu saya langsung berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi saya tidak berkata saya menyesal. Tapi saya berkomitmen. Wow, 3 penyesalan, 1 komitmen. Saya berlutut, saya menangis, saya seperti dibersihkan dengan tangisan semua. Saya berkomitmen Tuhan, saya ingin mengikuti Engkau, melayani Tuhan. Tiba-tiba saya teringat lagi panggilan saya waktu SMA. SMA. Diputar ulang. Jadi apa yang saya alami 3 kali di penjara, gila, stroke. Itu bukan, kalau menurut saya bukan teguran Tuhan. Itu dampak dari apa yang saya lakukan, Pak. Dari kenakalan saya. Karena pada dasarnya Tuhan itu dengan lembut, penuh kasih dengan lembut. Ayo kembali ya, gitu. Akhirnya saya komitmen. Lalu setelah itu saya bersaksi di mana-mana. Ada waktu itu channel Pak Petra juga saya bersaksi sebelum saya ke Tanjung Enim. Saya berkata sama Pak Petra, saya mau sekolah teologi, Pendeta Petra arahkan ke tempat ini, walaupun STT kala itu sebenarnya sudah tutup. Betul. Saya gambling saja lah, karena sebenarnya keluarga mau saya lanjut studi S2 ke Melbourne, ke Adelaide, lanjut kuliah bisnis S2. Karena memang pada dasarnya keluarga nggak mau saya di Jakarta, nanti terjebak lagi. Tetapi saya bilang saya mau jadi pendeta, saya mau menjalani panggilan. Respons keluarga waktu itu? Tidak suka apalagi tulang saya, orang Batak dialah yang salah satu mensupport. Cari duit dulu, cari uang dulu, baru kamu nanti melayani. Tetapi saya dapat kekuatan firman Tuhan, konfirmasi Tuhan di Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah. Wow. Bukan cari uang dulu. Saya putuskan tinggalkan itu semua, saya ke tempat STTE. Dalam keadaan sebenarnya waktu itu ya cukup mendadak gitu, tanpa saya persiapan apa-apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan saya. Setelah sampai di sini juga bukan surga, itu pertama. Betul. Di sini benar-benar tempat membentuk. Membentuk loh ya. Yang namanya membentuk, banyak yang dikikis, banyak yang dilepas, banyak yang ini namanya dibentuk. Ada di dalam kata pembentukan itu ada sebuah proses yang tidak mudah kamu jalani. Apakah benar ada proses yang tersulit apa yang kamu jalani selama sekian tahun di tempat ini? Ada Pak, masalah. Saya dulu selalu berpikiran saya mendingan dipukulin 10 orang babak belur deh Pak, daripada hati. Emang kenapa? Maksudnya apa yang diproses hati ini gimana maksudnya? Bertemu dengan beberapa orang, berbagai orang-orang dalam karakter yang berbeda. Ketemu dengan teman-teman latar belakang berbeda. Terutama
jauh umurnya di bawah saya Ya, di kala bawah itu. satu dari hidup di Kemang, satu dari si borong-borong gitu ya. Dari Selain Gomo. mereka jauh lebih muda, Ya, terus ya, ya. aduh kita kan di sini mau sama-sama mau dibentuk. Betul, betul. Wah keras sekali, memang berapa kali saya, aduh Pengen pulang. pengen pulang, tapi puncaknya ketika saya tingkat 3 sebetulnya Pak. Oke, Gitu. oke. Padahal saya sudah menjadi ketua asrama, Iya. tapi saya tetap bertahan Iya. demi nama Tuhan. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini hati nih, di luarnya mungkin orang bisa melihat baik. Betul, betul, Cover saya betul. baik, tetapi hati saya hanya Tuhan yang tahu. Betul, Banyak pergumulan, banyak keluh mengeluh, dan Iya. banyak ketidakpuasan. Rasanya saya nggak pantas Tuhan jadi pendeta. Akhirnya Tuhan jawab dengan cara bagaimana? Nah, ketika saya memutuskan, kalau itu saya sudah berencana Pak, pulang, saya nggak mau balik lagi. Wow. Tapi saya berkata sama Tuhan, saya janji, saya akan kerja, saya akan mendukung pelayanan Tuhan, tetapi Oke. tidak menjadi pendeta. Karena saya sudah dapat gambaran, jadi pendeta ini nggak mudah. Jadi Iya, hamba iya. Tuhan itu Betul. berat, Betul, tanggung betul. jawabnya tuh Iya, wow, iya, berat. iya. Siapa saya begitu? Betul, betul. Nah, suatu ketika Tuhan izinkan saya ke setrum, Pak. Kesetrum listrik. Setrum listrik yang sekitar 5 menit lah, saya nggak lepas itu, yang saya hampir mati. Ya, ya, Dan ya. saya dibawa ke rumah sakit, dokter bilang kalau terlambat sedikit saya bisa lewat. Pasti. Tapi Tuhan nyatakan mujizatnya. Di situ saya langsung memahami, saya tidak bisa macam-macam lagi, Pak. Urusan saya bukan lagi lewat beberapa hambanya atau perantara Tuhan, tetapi langsung sama Tuhan. Ya, Apalagi ketika saat itu saya juga dilayani oleh Ibu Eli yang mengatakan, Om, urusannya langsung sama Tuhan. Kalau Om macam-macam ya Tuhan sendiri yang sentil loh. Makanya situ saya langsung, oh ya baiklah, saya ikuti apa ya yang mau Tuhan. Wow. Dan puji Tuhan sampai saat ini sukacita, damai, sejahtera itu Waktu selalu ke ada. setrum. Waktu ke setrum. Boleh ulangi ceritanya, terus gimana perasaanmu, gimana keadaan? Ketika di rumah sakit, ketika saya sadar, saya langsung merenung, ya ampun Tuhan, maafkan saya. Iya, 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 iya. Tuhan sudah sangat baik, menolong, Betul. melindungi. Saya Sebuah mau kabur perjalanan, lagi. mau kabur lagi. Begitu, Pak. Waduh. Saya mau kabur lagi ke dunia. Dan itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, Pak. Hanya diri saya yang tahu. Tuhan tahu. Di sini sekarang saya ceritakan kejadian itu. Iya, iya, Tuhan iya. tahu, dan di situ memang sebetulnya bukan kesetrum saya, memang bukan karena Tuhan yang menegur, sebenarnya karena kesalahan saya. Kala itu Iya. lagi hujan, lagi becek, kami kerja praktis, saya tidak pakai sendal. Iya, iya. Saya pegang tiang itu, setrum tidak lepas. Selama 5 menit saya cuma bisa teriak, Tuhan tolong gitu. Teman-teman ketawa, dikira saya bercanda. Tetapi ketika ada yang mau menolong, dia malah terlempar. Namun ada satu teman saya yang lari ke atas, dia matikan, baru lepas. Dan itu akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Disitulah saya merenung. Bukan karena kesetrumnya Tuhan menegur saya, tapi karena Tuhan menyelamatkan saya lagi. Di Tuhan situ saya merasa pengen lagi memenuhi rencananya dalam Betul, Pak, betul. hidup. padahal kesetrum itu kesalahan saya. Ya, ya, ya. Harusnya kan saya pakai alat pelindung diri lengkap, Oke, pakai itu kan sendal, pakai apa. artinya pembelajaran yang Bimo bisa deskripsikan dalam hatimu. Tapi ya sederhananya itu Tuhan ingatkan sudah gitu aja. Betul sekali, Pak. Betul, Itu kan betul. kita mempositifkan semua. Iya, betul, segala. betul. Tapi yang jelas bahwa ada proses lah di sana. Ada proses yang ini. Wow. Dari semuanya ini sekali lagi penjara, stroke, di Tanjung Enim Ya, yang dipenuhi hamba Tuhan. Mana yang paling terberat dijalani? Paling berat ketika sudah tobat ya Pak, Ya. sudah menjalani ini, ya membawa diri ini loh Pak, membawa diri ini untuk melayani Tuhan, untuk tetap Atau mungkin menyesuaikan diri dengan status yang baru. betul Pak, karena menurut saya lahir baru tidak cukup, harus juga hidup baru Ya, ya, dan ya. menjadi manusia baru. Oke. Saya sudah Ini pemirsa, ini sudah ada konsep-konsep yang nanti dibahas di tempat lain. Lahir baru, hidup baru, manusia baru begitu ya. Oke. Tapi yang jelas ada karakter yang Betul, harus yang harus. ditampilkan, yang bersesuaian dengan
Terutama saya bagaimana untuk mengendalikan sisi gelap saya gitu loh. Hal-hal yang seperti temperamen, seperti apa yang dalam dunia saya dulu. Iya, betul, Karena betul. tidak semudah itu, Pak. Benar-benar. Kan sudah berpuluh-puluh tahun hidup dengan gaya, dengan cara, semua itu tiba-tiba harus memiliki cara yang baru. Hingga sampai saat ini pun ketika saya sekarang Tuhan izinkan saya kembali melayani di Jakarta. Iya. Ya puji Tuhan ya, Tuhan perlengkapi dulu dengan penolong yang baik, Iya, betul, sehingga betul. bisa mengarahkan, membimbing. Apa bukan membimbing, lebih tepatnya mensupport. Ya, yang enak kan. Iya. Istri membimbing semua. Iya, mensupport, Pak, mensupport. Oke, nanti ada yang nanya lagi. Ya, betul. Jadi tidak mudah, karena rumah saya sama tempat saya dulu mengedarkan itu kayak jalan kaki Jakarta dari Barat sini ya. ke pasar, Pak, dekat sekali. Iya. Tapi apa maksud Tuhan nih? Oh, disitulah saya berjuang. Tetapi puji Tuhan, hasrat semua itu sudah nggak ada dan saya mau fokus melayani Tuhan. Wow. Ya memang yang berat adalah bagaimana menjaga panggilan ini, Pak. Dan kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan. Oke. Sebentar lagi kan Bimo akan ditabis menjadi pendeta muda ya di Gereja Kristen Muria Indonesia di Cipayung. Ya. Ya, moga semuanya lancar ya. Nah, apa yang terbersit sebuah cita-cita dalam kehidupan Bimo untuk ke depan? Ada satu yang Tuhan taruh visi itu. Saya yakin pada waktunya saya akan bisa melakukan itu. Saya sangat rindu melayani orang-orang yang memang dalam notabene di dunia kegelapan. Ya. Dunia kayak yang kata orang, itu udah nggak mungkin itu. Karena mungkin hanya Bimo yang mampu melihat betapa kasihannya mereka begitu ya. Mereka juga bisa ditolong, Pak. Mereka bisa ditolong. Ya, sangat bisa ditolong. Seperti orang-orang yang itu sebabnya salah satu kesaksian saya sedikit ya, Pak, ketika saya mendoakan John Kay itu. Karena saya melihat John Kay ini di mata orang ini jahat, nakal, tetapi ketika saya bertemu di penjara, ada sisi lain lah dalam kehidupannya. Muka boleh rambo, Pak, tapi hatinya rinto. Hatinya penuh dengan kasih. Gelas-gelas kaca juga gitu. Betul, Pak, betul. Dan puji Tuhan, memang beliau sempat bertobat, walaupun ini masalah keluarga. Ada lagi masalah lagi. Tapi itu kan proses ya, Pak. Ya, seperti saya juga menjalani proses itu nggak gampang jatuh bangun gitu. Nggak langsung gitu. Dan tapi dari proses ini saya belajar luar biasa sekali Tuhan. Oke. Nah, Pak Bimo, dari antar semua proses yang Tuhan kerjakan, yang Bimo jalani dalam perjalanan ini, proses apa kira-kira yang yang kamu lihat, wah betapa tidak mudahnya? Proses saya untuk bagaimana melayani jemaat, Pak. Maksudnya, saya memang tadinya saya sebetulnya saya mau jadi dosen di dalam bidang yang lain. Awalnya saya ini tanpa diketahui, pokoknya cara Tuhanlah mengarahkan Anda berhadap-hadapan dengan jemaat sekarang. Betul. Karena begini. Apa yang Bimo rasa sangat sulit berhadapan-hadapan dengan mereka? Karena gini, Pak. Banyak orang saya lihat, wah enak ya, mereka mau kemana. Tapi kalau saya merasa saya ikuti saja apa yang mau Tuhan gitu. Wow. Saya dapat konfirmasi di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan. Jadi fokus saya hidup berkenan saja kepada Tuhan dan menetapkan. Karena saya sudah rencana, tadinya saya mau jadi dosen. Tetapi di tengah jalan ternyata Tuhan, kamu menjadi gembala. Dan saya bertemu jemaat dengan multikultural juga. Ya, betul. Saya berhadapan dengan berbagai karakter yang saat ini memang masih baik ya. Saat ini kasarnya dalam relasi di gereja saya sekarang ini masih bulan madu lah kasarnya, Pak. Kalau dalam hubungan pernikahan masih yang senang-senang. Karena nanti ke depan pasti akan ada tekanan-tekanan, tantangan. Ada proses-proses lain lah. Nah, saya ingin tanya tadi katakan betapa tidak mudahnya dengan jemaat. Apakah Pak Bimo merasa aku masih kurang layak? Apakah ada perasaan seperti itu? Dalam psikologis sedikit ada. Karena saya merasa saya sebetulnya dulu bukan orang yang peduli, orang yang cuek. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan empati dan sekarang saya lagi coba kembangkan. Saat saya sedang kembangkan inilah
ini yang memang jatuh bangun. Kan gembala memang dipenuhi empati ya. Karena intimidasi masa lalu itulah yang menjadi beratnya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Wow. Tuhan selalu memberikan kekuatan ketika saya berlutut, berserah, berdoa. Kuncinya satu, Pak. Kuncinya satu. Setiap hari apa yang diajak tradisi baik dari STT, membaca Alkitab sehari 4 pasal, tulis renungan yang jadi berkat, ditambah berdoa. Sebentar, ini kan ada yang kadang-kadang nonton alumni-alumni temanmu, 4 pasal loh. 4 pasal itu kan iya, hanya mengingatkan saja. Betul. Bahkan saya sekarang 5 pasal saya tambah satu hari. Karena saya mau meningkatkan spiritualitas. Saya mau meningkatkan itu. Saya tambah 1 pasal karena puji Tuhan istri saya lagi mengandung, yaitu untuk bacakan bayi kami. Dan saya mau rencana terus itu 1 pasal setiap hari. Bahkan bisa dibilang 6, Pak. Karena istri saya juga baca 1 pasal buat baby. Nah, saya tidak akan mampu, bahkan mungkin saya bisa relapse lagi jadi pengedar narkoba, bisa berat lagi melihat keadaan di Jakarta. Teman-teman saya ada yang jadi direktur, Pak, sudah semua berhasil semua. Kadang-kadang kan, wah, sedangkan saya nih. Tapi saya nggak mikirin itu lagi karena saya fokus melayani Tuhan. Amin. Jadi saya fokus untuk baca Alkitab dan berdoa, menambah jam doa, saya menambah jam doa syafaat. Karena kalau saya seminggu saja, Pak, saya berhenti sama sekali tidak berdoa dan tidak baca Alkitab, saya pasti kembali. Saya pasti relapse lagi. Itu yang menjadi tantangan terberat. Terakhir nih, dari semua hal itu, hidup Bimo, apa yang paling menyenangkan? Yang paling menyenangkan, ini sekarang saya sudah merasakan, Pak. Saya sudah merasakan menyenangkan dan damai sejahtera. Hidup dalam rancangan Tuhan. Hidup dalam garisnya Tuhan. Dalam garis itu justru yang paling menyenangkannya. Bukan punya Mercy ya? Bukan. Itu udah. Tapi kalau Bapak mau kasih, boleh. Mercy. Saya nggak nolak, Pak, kalau Bapak mau kasih. Walaupun di dalam garisnya Tuhan itu banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi yang indahnya adalah ketika persoalan itu kita hadapi, saya berdoa, indah sekali ya. Wow, luar biasa. Melihat semua masa lalu dibanding dengan keindahan, luar biasa ya, mengucap syukurnya sama Tuhan ya. Kasih mula-mula itu selalu saya ingatkan terus. Kalau kadang-kadang memang suka burn out ya, suka stres, suka pusing. Saya mulai muter lagu rohani, mulai merenungkan betapa baiknya Tuhan. Mulai kembali menangis lagi, mulai bangkit lagi. Betapa itu tidak terhitung harganya. Jadi persekutuan dengan Tuhan saya nggak pernah mau, karib dengan Tuhan saya nggak pernah mau hilang karena sangat nikmat, Pak. Sangat nikmat. Itu yang menguatkan saya dari masa lalu saya, maksudnya begitu, Pak. Pemirsa, dimanapun Anda berada dan saat Anda menonton tayangan ini malam ini atau kapan saja mungkin saudara membagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain, saya yakin nama Tuhan sedang kita kumandangkan. Amin. Kasih-Nya yang luar biasa, yang peduli dengan seorang Bimo, tapi juga peduli dengan Anda, saya, dan orang-orang yang sedang kita kasihi. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, sampai di sini perjumpaan kita, tetapi berjumpa dengan Tuhan adalah waktu yang terus-menerus menjadi bagian kita. Nikmati juga kenikmatan, sisi-sisi kenikmatan yang pernah dinikmati oleh Pak Bimo. Tuhan itu baik ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pemirsa, bagaimana hati seorang ibu melihat anaknya mengalami proses yang begitu berat, hidup dalam jeratan narkotika dan diambang kematian, tapi di sana ada doa seorang ibu. Dengarkan, ayo kita dengarkan bagaimana doa, bagaimana hati, bagaimana pergumulan mama dari Bapak Bimo. Selamat pagi, Inang. Ya, selamat pagi, Ama. Gimana sih ceritanya menghadapi, melihat, dan hingga mendoakan? Saya nggak tahu lagi soal tetesan air mata, saya sudah nggak tahu lagi pada waktu Bimo mengalami proses yang panjang itu. Boleh cerita sedikit?
kadang-kadang kalau saya ngebayangin semua itu, kadang-kadang saya suka merasa kayak mimpi semua itu, Amang. Dan dan semua benar-benar tidak disangka gitu ya. Iya. Awalnya saya melihat Bimo tuh kelihatannya baik, Iya, bersih, selalu rapi kemana-mana. Iya. Sama Glowing. iya betul. Saya nggak, kalau kemana-mana pergi rapi gitu, Ya. bersih. Jadi kan selama ini kalau image kita orang yang memakai gitu ya, candu apa gitu kan lusuh, hidupnya kayak ini enggak gitu loh, cerah selalu gini ya, dan ngomongnya juga baik lembut. Jadi terus tiba-tiba pada saat saya mendengar kabar saat waktu dia tertangkap itu ya, Amang ya, itu saya lagi di luar kota, lagi di Solo. Mertua saya sakit, saya ngerawat gitu kan. Tiba-tiba saya dapat telepon, dapat kabar dari abangnya, Bimo ditangkap begini. Kaget. Wow. Kapan Bimo pakai gitu. Jadi saya nggak menyangka selama ini. Jadi saya percaya aja. Waktu itu juga dia kadang-kadang melayani di gereja, musik, dan kita benar-benar tidak nyangka sama sekali, dan kelihatan baik. Jadi terus jadi saya dengar itu benar-benar syok, kaget gitu ya. Terus saya nggak tahu mau bilang apa. Sementara mertua belum pulang dari rumah sakit, saya nggak bisa langsung berangkat. Dia udahlah, untung ya puji Tuhan dalam 1-2 hari sudah membaik, bisa pulang. Saya di sana saya pergilah ada suatu gereja gitulah, di mana gereja itu namanya gereja Rumah Allah satu gereja lah. Gereja itu 24 jam terbuka untuk doa puasa. Jadi saya masuk di gereja itu sama ipar saya nangis, saya berdoa sampai jungkir. Saya bilang nangis, Tuhan kok kenapa ini bisa terjadi, saya tidak menyangka gitu ya. Saya nangis, tapi akhirnya terus saya bilang gini, Tuhan saya tahu di balik semua ini pasti kau punya rencana indah. Aku yakin, aku percaya kau tidak akan biarkan kami, terutama Bimo, jatuh sampai tergeletak, terpuruk terlalu jauh. Aku yakin kau akan angkat dia. Saya bilang, aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Aku menyerah, saya bilang. Terus agak sedikit lega ya, saya di samping saya bertobat minta ampun saya. Ini di belakang ini semua pasti karena saya mungkin banyak lalai, banyak yang menyakiti hati Tuhan, saya bilang. Jadi saya minta ampun, betul minta ampun. Terus begitu udah pulang saya ke Jakarta. Terus saya pergi ke Polda, ketemu dengan Kanit, ngomong, iya Bu, maaf karena udah terlanjur, dia bilang, gini, bantu deh Pak, saya bilang gitu. Terus saya sambil saya menangis gitu, tapi itulah di sepanjang itu saya cuma bisa berdoa. Yang hanya saya bisa lakukan berdoa. Ketemu dia nangis sama saya, minta ampun, minta maaf segala macam. Saya cuma berdoa aja. Ya sudah, saya bilang. Saya nggak bisa marah. Tak kenapa ya, mungkin hati seorang ibu ya, luar biasa. Nangis, saya sedih gitu ya. Ya ampun Tuhan, ampuni saya bilang ya. Kalaulah bisa saya menggantikan dia. Saya dibilang gitu kan. Udah. Saya cuma bisa berdoa, menangis, menunggu proses gitu ya. Terus akhirnya dia dipindah lah ya sampai masuk ke LP. Di sana juga proses sambil untuk proses berjalan sidang, saya hanya bisa menangis. Saya berdoa sampai kalau saya pulang dari LP yang ngantar jenguk dia, Amang, saya benar-benar bawa mobil itu dengan air mata bercucuran, tapi Tuhan baik gitu. Kadang saya udah nggak tahu saya bisa lihat jalan apa tidak, sambil nyetir saya dengan menyanyi lagu-lagu rohani di tape sambil saya nangis terus panjang sampai rumah. Puji Tuhan saya selamat sampai rumah. Di rumah saya hanya bisa menangis. Saya masuk kamar, saya jungkir, tutup muka dengan bantal, saya menjerit nangis. Terus akhirnya segala sesuatunya pasti ada jalan ya Amang ya. Tapi kan ternyata prosesnya masih panjang. Masih panjang Amang. Pada saat kapan ada nggak hampir-hampir kecewa, hampir-hampir mundur, hampir-hampir down melihat proses yang sangat panjang yang dialami oleh seorang Bimo? Sempat saya Amang, jadi banyaklah kecewaan gitu ya. Terus begitu, dan setelah selesai lah ya proses persidangan semacam, akhirnya ada tiba-tiba kayak Tuhan kasih malaikat gitu untuk menolong kami untuk bisa prosesnya bisa lebih dipermudah segala macam. Tahu kadang saya tiba-tiba dikirim gila orangnya, ternyata masih ada hubungan gini ya. Kaget dia juga kan. Nah, akhirnya
entah kenapa seharusnya dia bisa berapa 12 tahun penjara gitu ya dengan kasusnya. Tapi Tuhan tuh baik ya. Akhirnya dia diputuskan direhab gitu kan. Dan harus rehab 2 tahun berapa, tapi ternyata hanya berapa bulan dia udah keluar gitu kan. Di rumah sebentar udah cukup baik, tapi tiba-tiba ternyata di balik itu semua dia masih berhubungan, masih terpanggil. Saya sempat udah putus asa, saya nangis sampai suatu hari dia sampai pernah kena stroke. Tuhan udah templak dia, udah ditegur. Nangis dia tiba-tiba miring, tidak bisa bicara. Malam-malam saya bawa lari ke rumah sakit gitu kan. Diperiksa semua, terus saya hanya bisa nangis, berdoa. Dokter sendiri bingung, ini anak kok bisa begini ya? Ternyata tapi tensinya bagus, apanya bagus, kenapa bisa begini gitu. Terus gitu masuk di kamar, saya buang kamar perawatan, berdoa nangis, hanya proses berapa jam dia bisa kembali gitu lah. Karena ya itulah kekuatan doa ya, dan ternyata Tuhan tuh sebetulnya memang Tuhan itu maha baik, maha luar biasa, maha pengasih gitu loh sama umatnya. Walaupun Bimo kami yang udah begitu banyak menyakiti hati Tuhan, udah sering menyakiti, mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Selama kami masih berseru pada dia, mohon, dia selalu menjawab, menolong gitulah. Dengan cara itu dia sedikit sadar. Pulang dari situ dia mikir, ngelihat orang di sebelahnya kena kanker, dia pikir stroke. Aduh, kalau gimana ya kalau aku sampai seperti itu gitu kan. Dia sadar. Pulanglah. Prosesnya cukup saat pulang berapa lama gitu dia baik lah Amang ya dengan kami pergi. Tapi ternyata dia kembali lagi. Jatuh lagi. Sampai betul-betul saya di situ. Betul-betul saya. Jadi sampai pernah satu kali sore menjelang malam dia mau pergi. Saya punya feeling sebagai seorang ibu kan, kamu nggak boleh pergi. Enggak, aku pergi sebelah. Kamu nggak boleh pergi, sampai saya nangis. Saya peluk kaki dia. Enggak, Mas, saya harus pergi. Jangan sayang, nggak usah pergi ya. Di rumah aja kita gini. Kita berdoa. Saya ajak dia berdoa. Terus yaudah dia mau nurut. Terus dia di kamar. Tapi sementara malam-malam sekitar jam 7, jam 8 habis makan dia dorongan, tarikan untuk pergi kuat sekali. Dia terus berusaha. Saya umpetin kunci mobil kan. Saya akhirnya sampai ribut, berantem. Udah sekitar jam 9, setengah 10 malam gitu ya. Lagi hujan, udah mulai gerimis. Dia pergi tanpa saya lihat dia. Bimo pergi, saya lari-lari. Dia udah pergi. Akhirnya saya keluar Amang. Saya bawa mobil, saya cari, saya lihat-lihat daerah-daerah yang biasa. Udah sampai jam 12:30 lah, saya puter-puter sendirian. Seorang ibu melihat, mencari anaknya. Iya, saya udah, karena saya kepikir gini, aduh dia jalan kaki sendiri, nggak ada uang Amang. Saya pikir, kemana dia pergi jalan kaki sendiri? Kalau ketemu orang di jalan, ya kan namanya suasana di Jakarta tengah malam kan banyak aja orang jahat-jahat Amang ya. Entah orang mau nodong dia, pelek dia, terus dia emosi, berat dia ditusuk. Akhirnya semualah kepikiran bercampur. Cemas sekali, tapi saya terus berdoa, tolong Tuhan tutup bungkus tangan kuasa darahmu yang kudus, ke bilang tubuh jiwa raga anakku Bimo. Terus saya bilang gitu, hingga ia selamat terlepas dari segala mara bahaya. Saya bilang gitu, terima kasih Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi terus saya cari sampai hampir jam 1. Saya udah nggak ini, akhirnya saya pulang. Sampai rumah Bimo belum ada. Saya nangis. Nah betul-betul di situ saya nangis Amang, saya nangis di kamar saya sampai junjung, Tuhan ampun, tolong anakku, selamatkan anakku Tuhan, aku janji Tuhan. Dia bilang gitu, aku akan berusaha terus menjadi apa yang seperti kehendak-Mu, ampuni aku Tuhan. Terus saya nangis juga. Tiba-tiba nggak lama selesai saya berdoa, saya bernyanyi, saya worship, saya nyanyi pelan-pelan penyembahan lah sama Tuhan gitu. Tiba-tiba kayak ada orang masuk gitu Amang kan. Terus saya lihat, dia masuk, terus mau saya peluk gini-gini, dia peluk saya, dia diam terus kayak orang bingung terus gitu kan, kenapa gitu kan. Terus dia pulang istirahat. Besoknya dia cerita sama saya Amang. Ternyata dia jalan kaki pergi ke suatu tempat, menuju ke tempat pembuatan narkoba pengedar. Pokoknya anulah. Jadi hanya jarak tinggal tempat pertigaan narkoba. apa lampu merah gitu. Dia sebelum sampai ke tempat lokasi itu, dia lihat dari jauh tempat itu, kok banyak polisi gitu kan. Wah,
ternyata tempat itu digerebek. Waduh. Dan ya, kalau dia lebih cepat, 5 menit aja dia sudah ketangkap. Ya, Dan ya. udah mungkin sudah ke Nusa Kambangan ama. Karena sudah yang kedua kali masuk untuk Udah, ya tangkap udah. ya. Ketiga kali. Iya, ketiga kali itu tempat pembuat lagi, pembuat pengedar kelas. Ternyata itulah Cara kuasa Tuhan, Ya. kasih sayang Tuhan. Dan mungkin Tuhan mendengar doa seorang ibu yang betul-betul saya menyerah, saya bilang gitu biasa kan, ya. saya berserah Tuhan, tapi saya percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik, saya bilang gitu. Coba kalau umpamanya saya nggak nahan-nahan dia Ya, sebelum betul. ini, dia udah berangkat lebih cepat, dia udah ketangkep. Nah, sekarang Bimo akan maju mau ditabiskan pendeta muda dulu. Iya. Gimana perasaan seorang ibu yang melahirkan anaknya akan berdiri di mimbar dan menyampaikan kebenaran bagi banyak orang? Gimana perasaan seorang ibu Sibarani? Kadang-kadang saya merasa kayak mimpi juga ini. Mimpi juga ya. Saya benar-benar membayangkan background kepada masa lalu Bimo yang Iya. sebelum ini. Terus gitu ya, tiba-tiba dia digerakkan hati Tuhan. Ya waktu itu ada Bapak yang membimbing rohani Iya. dia lah, Pak Petra Iya, gitu ya, yang minta yang nyarankan Bimo Iya. ke sini. Ternyata memang STTE tempat yang terbaik bagi saya. Iya. Benar-benar Bimo tuh digembleng, dibina Iya. semuanya lah ya, baik mental, rohani dia semua dan saya bisa melihat hasilnya betul-betul luar biasa. Duh, saya benar-benar bangga. Ada nggak saat dia berkhotbah terus tek, di hati seorang inang itu Iya. gimana? Ada momen di mana itu dan kapan? Itu biasanya ada awal-awal atau gimana? Kapan itu? Iya. Jadi begitu udah selesai ya, Bang, dia udah nikah. Terus dia diminta acara keluarga. Jadi kami Natal. Saat itu dia belum tamat. Iya. Kami Natal keluarga kumpul kata. Keluarga satu opongan banyak lah itu, Amang, ada hampir 100-an juga orang. Iya. Dimintalah Bimo untuk melayani firman. Iya. Dan dia Menyampaikannya bagus, menyampaikan dengan bagus gini-gini. Semua sampai terkagum-kagum. Saudara. Iya. Waduh, Ampun, terpesona maaf gitu ya. Iya, sampai itu saya semua bilang, aduh Kak, puji Tuhan, aduh ampun. Maaf ya, Iya. bukannya mau sombong. Iya. Ada pendeta kayak gini, mana ganteng, mana ini kata mereka. Wah, seorang ibu ya memuji anaknya dong ya. Itu bukan terus ganteng, terus khotbahnya pinter begini. Wah loh jemaatnya nanti. Itu bisa aja saya bilang sama anak-anak ini. Tapi saya betul-betul nggak nyangka ini Bimo Kak ini, saya bilang gitu. Yang dulunya Iya. Amang Betul. suruh bernyanyi aja, kalau gereja nyanyi aja susah keluar suaranya, Iya. apalagi suruh berdoa gitu kan. Kok bisa begini ya? Nah, itulah Tuhan yang Wow, bisa. Saya bisa. kagum, bangga bangga sama Tuhan gitu loh, yang udah membentuk Bimo Betul. seperti. Saya kadang berpikir, itulah kalau Tuhan mau bekerja benar-benar udah stop Bimo sampai situ, dia kayak membalik telapak tangan gitu. Dari yang semprotnya kami kok bisa tiba-tiba gitu ya. Di Tuhan mau pakai dia seperti itu. Nah ini jadi terus sekarang dia diminta untuk mengembalakan suatu jemaat kan. Saya bingung, Tuhan. Secepat itu saya pikir, baik sekali Engkau Tuhan. Apalah saya ini, apalah Bimo gitu. Kadang merasa tidak layak gitu menerima semua ini, tapi Engkau maha baik, maha tahu gitu ya. Terus saya pikirkan, kok Bimo yang masih muda gini udah diminta untuk seperti itu. Jadi saya bilang, waduh, saya bilang betapa luar biasa Tuhan, benar-benar. Saya nggak bisa bilang apa-apa, saya cuma bisa hanya rasa syukur. Terima kasih, syukur, hanya rasa syukur lah yang saya hanya bisa kepada Tuhan ya. Iya, baik, gitu, terima kasih Ibu Sibarani, kesempatan ini luar biasa. Pemirsa, luar biasa kebaikan Tuhan. Doa seorang ibu penuh air mata, tapi kini bisa melihat cara Tuhan yang indah. Sekarang Bimo akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui penggembalaan dan melalui pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Pembicaraan yang sangat indah sekali bagaimana cara Tuhan membentuk dan memakai, menyelamatkan seorang Bimo Aryo Teja dan doa seorang ibu. Sampai di sini perjumpaan kita di
channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Nantikan acara kami selanjutnya di channel ini, baik itu Eben Kids Ministry pada hari Jumat, Saturday Night Service pada hari Sabtu, dan bincang orang-orang muda pada hari Minggu, dan hari ini Senin ada program Miracle untuk Anda. Kami bangga menghadirkan semua acara ini. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam. Shalom.